Tafadhal. Saya kadang suka terdistract pikiran saya kalau menikah itu takut, kan kalau di Jakarta kan frame-nya harus dua-duanya tuh bekerja untuk, ya saya juga ngekos di sini, ngekos masih biayanya mahal gitu Ustadz, harus dua-duanya itu bekerja, cuma hati kecil saya itu ingin nanti istri saya itu saya nggak mau bekerja gitu, biar saya aja, karena kan ya mungkin fitrahnya seperti itu Ustadz. Menurut Ustadz gimana ya Ustadz? Kayak saya kadang suka ke distract pikiran saya Ustadz. Nah, Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Iya, Mas Haji, mudah-mudahan barakallahu lak wa barakalaik wa jama'a bainakuma fi khair ya. Semoga diberkahin pernikahannya, istrinya diberkahin dan dikumpulkan dalam kebaikan selalu oleh Allah SWT. Baik, ini pertanyaan menarik sekali ya. Khususnya buat teman-teman yang mungkin hidup di kota besar, gaya hidupnya udah model Amerika lah. Katanya teman-teman di Amerika itu, ya dapat cerita ya, itu suami istri harus kerja. Kalau nggak kerja nggak cukup untuk biaya hidup. Seperti itu. Apakah benar seperti itu? Enggak. Kita bicara rizki. Sekarang Aji hidup sendiri. Orang akan berpikiran ketika anak hidup sendiri, hasilnya cuma seperti ini Ustaz. Kalau anak nikah, waduh, cepat habis duitnya untuk ngasih makan istri. Belum kebutuhan ini, kebutuhan itu. Subhanallah. Ketahuilah bahwa istrimu tidak makan rizkimu. Istri itu bawa rizkinya sendiri ke rumah kita. Dia sebelum menikah dengan engkau, dia bisa makan. Dia bisa hidup. Dia punya rumah, tinggal sama orang tuanya. Sakit, ada yang ngobatin. Apakah kemudian engkau berpikir ketika dia dibawa ke rumahmu, dia akan menjadi beban untuk engkau? Sehingga engkau berpikir, dia harus bekerja juga, cari makan sendiri buat dia. Engkau tanggung jawab kasih makan dia. Dia bawa rizki. Dan rizki itu bukan hanya gaji yang kau dapatkan. Ada banyak rizki. Anda mau kasih contoh sama antum. Ketika Anda menikah. Sebelum menikah. Anda sebelum menikah nggak punya duit. Anda hanya dapat gaji dari kampus. Uang saku. Ya, Anda tabung. Sebagiannya dipakai untuk kebutuhan. Sampai datang pernikahan. Ketika Anda mau menikah. Orang tua Anda tanya sama Anda. Syafiq punya fulus. Anda ngomong nggak punya. Ya udahlah, ibu Ana waktu itu punya simpanan duit, akhirnya itu buat maharnya. Setelah menikah, Ana waktu itu juga jual handphone. Ibu Ana ngomong, Syafiq ini istri masa lamarannya nggak ada gelangnya waktu itu, apa kalung kalau nggak salah. Ana nggak punya fulus, bener maafi fulus. Akhirnya Ana punya handphone dijual. Nokia waktu itu dijual, belikan emas buat istri. Khalas. Dalam bayangan Ana, itu kan masa liburan. Masa liburan itu biasanya mahasiswa ini dapat gaji 3 bulan nantinya. Jadi biasanya 800 real 3 bulan. Masya Allah seneng banget kita dapat. Akhirnya setelah menikah Ana balik ke Medina. Ternyata sampai Medina, Ana itu dianggap mahasiswa baru karena masuk S2. Jadi nggak dapat duit sama sekali. Ngutang lagi kita jemaah. Allahu Akbar. Ngutang buat beli HP karena perlu untuk komunikasi. Akhirnya apa yang terjadi setelah Ana menikah? Ana punya mobil. Subhanallah. Uang itu nggak tahu dari mana datang. Bisa punya rumah kemudian. Yang awalnya kos-kosan tinggal, ya Allah, berat memang. Tapi ternyata istri Ana bawa rezeki sendiri dia. Bukan uangnya Ana itu dimakan istri, enggak ada rezeki buat dia. Ketika anak pertama lahir, anak kedua lahir, antum lihat tuh orang-orang yang menikah. Bagaimana kondisi mereka sebelum menikah dan sesudah menikah. Ketika sebelum menikah nggak bisa punya rumah, setelah menikah punya rumah. Istri nggak bekerja wala apa. Maka nasihat ana buat antum harus yakin. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha memberikan rezeki. Dialah yang maha kuat. Dialah yang berbagi. Terus bagaimana cara mendapatkan rezeki itu? Bukan hanya bekerja.
Ini pemikiran yang sangat picik sekali. Ketika orang kalau mau rizki ya kerja. Kalau istrimu nggak kerja, nggak dapat rizki. Subhanallah. Bukankah ada pintu tawakal untuk cari rizki? Bahkan itu pintu utama bertawakal kepada Allah SWT. Yakin dan bersandar sama Allah. Kau yakin? Katakan aku sebagai seorang suami. Allah wajibkan aku memberikan nafkah kepada istriku. Bismillah. Jangan bebanin istrimu untuk cari duit lagi. Yang kedua pintu rizki itu adalah bertakwa kepada Allah SWT. Ajak istrimu bertakwa. Ajak istrimu membaca Al-Quranul Karim. Sholat malam. Minta sama Allah SWT. Yang ketiga silaturahim. Pintu rizki. Banyak orang kadang kala cari rizki jauh-jauh. Ada pintu rizki silaturahim. Dia nggak jaga. Ada pintu rizki. Yang keempat berbagi sama orang lain. Itu juga pintu rizki. Jadi bicara cari rizki itu banyak sekali. Maka bagaimana sekarang mengkondisikan istrimu untuk menurunkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya secara pengalaman antum lihatlah orang tua antum, tanya sama orang tua antum, tanya waktu ayah belum nikah ayah punya rumah, aduh nggak punya rumah ya, nggak punya mobil, nggak punya apa. Banyak yang seperti itu. Tinggal bagaimana menumbuhkan keyakinan dan tiap pagi dan petang aku baca doa yang biasa diajarkan Nabi SAW. Dan di pagi hari sebelum kau berangkat kerja, istrimu juga pagi hari ajarkan kepada dia untuk membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Malam hari sebelum tidur, engkau di atas ranjang sama istrimu, bacalah Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Dan Allahu Akbar 34 kali. Allah akan memberikan kekuatan kepadamu insya Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab.